Tahun lalu, pabrikan asal Bologna Ducati menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP. Dengan 8 pembalap yang luar biasa, mereka tak hanya meraih gelar juara dunia, tetapi juga memenangkan banyak balapan, baik sprint maupun balapan utama. Tahun 2024 ini, Ducati diprediksi akan semakin kuat. Ducati, dengan susunan pembalap yang semakin mengesankan, siap untuk mempertahankan dominasi mereka. Kedatangan Marc Marquez ke tim satelit Gresini Racing menjadi salah satu momen paling menarik musim ini. Apa yang dikatakan bos tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, tentang strategi mereka? Marc Marquez bergabung dengan Ducati melalui tim satelit Gresini Racing. Tardozzi melihat kedatangan Marquez bukan sebagai ancaman, melainkan peluang. Menurutnya, pembalap Ducati seperti Francesco Bagnaia tidak perlu takut. Sebaliknya, memiliki Marquez sebagai rival di trek dengan motor yang sama dianggap sebagai kesempatan untuk berkembang. Saya yakin pembalap seperti Marc selalu bisa memberikan informasi yang berguna, kata Tardozzi dalam wawancara dengan Motosan.es. Jadi seorang juara seperti Pecco tidak perlu takut, atau seperti Jorge atau Enea, mereka harus memiliki keinginan untuk menghadapi pembalap seperti dia dengan motor yang sama. Saya pikir ini bukan masalah, tapi peluang. Tardozzi menekankan bahwa kehadiran Marquez adalah peluang untuk Ducati menjadi lebih baik. Baginya, menghadapi Marquez adalah tantangan yang harus diambil. Ia yakin dengan kemampuan pembalapnya untuk mengalahkan legenda tersebut, menjadikan ini sebagai momen untuk berkembang lebih jauh. Saya bukan pembalap dan saya memberi Anda nasihat yang tepat. Saya pikir Pecco memenangkan gelar ketiga dengan mengalahkan Marquez bersama Ducati dan memasuki Olympus, jadi ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Dia telah memenangkan 2 gelar juara dunia, alangkah baiknya mencoba yang ketiga dengan mengalahkan Marquez. Saya melihatnya seperti ini, saya tidak melihat masalah, saya melihat peluang, sambung Tardozzi. Dan bagi Ducati, saya melihat kemungkinan memiliki seorang juara yang bisa memberi kami lebih banyak saran untuk membuat motornya lebih berkembang. Pada akhirnya, hal ini harus dilihat sebagai sesuatu yang positif, demikian ujar Tardozzi. Musim baru MotoGP akan dimulai pada 10 Maret di Lusail, Qatar. Dengan kekuatan baru dan strategi yang matang, Ducati siap menghadapi tantangan ini. Kehadiran Marc Marquez di antara mereka bukan hanya menambah warna kompetisi, tetapi juga memperkuat semangat untuk terus berkembang. Di sisi lain, pada tes hari terakhir Marquez dengan sengaja mencoba meningkatkan permainannya guna mengetahui seberapa limit dirinya dan limit motor, yang pada akhirnya menghantarkan Marquez pada crash pertamanya dengan mesin Ducati. Tapi ini adalah bagian dari proses adaptasi dan Marquez mengakui bahwa dia masih melakukan kesalahan lagi, terutama dalam balapan. Ini akan menjadi poin lain, pelajaran lain, memahami cara berkendara di belakang pembalap lain dan cara menyalip, kata Marquez menjelang balapan pertamanya dengan Ducati tahun ini, seperti diwartakan Speedweek.com. Terkadang saya lupa menonaktifkan perangkat ride height karena cara kerjanya berbeda. Ketika saya sibuk mengubah pemetaan dalam jangka panjang, saya lupa perangkatnya. Saya masih akan melakukan beberapa kesalahan dalam balapan, itu bagian dari proses ini. Namun saya harus tetap tenang dan melanjutkan apa yang saya lakukan di pramusim. Akan ada balapan di mana saya akan kesulitan, tapi jika saya harus kesulitan, saya akan kesulitan. Akan ada hari-hari yang lebih sulit. Tapi saya hanya ingin mencoba menikmatinya, dan pada hari Selasa, tes terakhir, saya menikmatinya. Kita lihat saja, masih banyak hal yang harus saya pelajari. Beberapa waktu lalu, Marc Marquez mengaku masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan motornya. Ia juga sempat mengatakan tengah berusaha menghentikan kebiasaan agar tak menunggangi motor Ducati selayaknya Honda. Mengingat, kedua motor itu membutuhkan gaya balap yang benar-benar berbeda. Terkait kesulitan adaptasi yang tengah dialami Marc Marquez, ex-pembalap motor, Simon Cravar yakin bahwa sang pembalap tak tengah berpura-pura atau main-main. Menurutnya, seiring usia Marquez yang sudah kepala 3, proses adaptasi akan menjadi lebih sulit baginya. Dia ada di usia 30-an sekarang, dari pengalaman saya itu menjadi lebih sulit untuk beradaptasi, tutur Cravar. Semakin muda kamu, semakin cepat kamu beradaptasi pada motor baru, ban, setup. Kamu bisa lihat dia tidak sedang bercanda atau berpura-pura. Dia mengalami kesulitan berubah dari gaya membalap Honda ke gaya membalap Ducati. Tapi dia akan melakukannya, terang Cravar. Marc Marquez saat ini diketahui telah berusia 31 tahun. Meski begitu, ia menunjukkan penampilan yang cukup baik di tes pramusim bersama motor barunya. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampak cukup nyaman dengan motor barunya.
Tahun 2023, meskipun belum bisa tampil kompetitif sepenuhnya, Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, masih menjadi ancaman terbesar di tim Honda. Zarco mengakui, motor Honda musim lalu memang sulit dijinakkan, namun Marquez muncul sebagai satu-satunya pembalap yang bisa tampil cepat. Marc Marquez memang belum bisa tampil kompetitif. Meski begitu, dia tetap menjadi pembalap Honda yang paling mengancam. Zarco menegaskan bahwa sepeda motor Honda musim lalu sungguh sulit dijinakkan. Kendati demikian, Marquez muncul sebagai satu-satunya joki yang bisa tampil cepat. Hal inilah yang mendasari rasa kagum dari Zarco. Sepeda motor baru kami sepertinya lebih cepat dari musim 2023, tutur Zarco dilansir juara.net dari motosan.es. Keadaan sangat sulit dengan sepeda motor lama itu. Saya begitu terpukau dengan apa yang dilakukan Marc Marquez. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa berada di depan. Mengesampingkan saat dia banyak terjatuh dan tidak dapat menyelesaikan balapan, dia tetap cepat. Bagaimana bisa saya melakukannya dengan sepeda motor lama itu? Sambungnya. Musim 2024 membawa perubahan besar bagi Zarco yang hijrah dari Pramac Racing ke LCR Castrol Honda. Perbedaan mencolok antara Ducati dan Honda menjadi fokus utama, tapi Zarco yakin Honda sudah berbenah dengan mengganti pola pikir dan cara kerjanya. Mereka mengganti pola pikir dan cara kerjanya, terang Zarco. Jadi saya harus percaya bahwa kami bisa melakukannya. Setelah tes musim dingin, saya kembali dalam motivasi tinggi. Proyek yang akan kami kerjakan yang membuat saya begitu termotivasi. Setelah tes musim dingin, Zarco kembali dengan motivasi tinggi. Proyek yang akan dikerjakan bersama Honda membuatnya terpukau. Tes di Malaysia telah mengonfirmasi kenyamanan yang sudah dia rasakan sejak November. Zarco berambisi bersama Honda untuk selalu finish di 10 besar dan konsisten. Kekaguman Zarco terhadap Marquez menunjukkan semangat kompetisi yang sehat di MotoGP. Sementara transisinya ke Honda menjanjikan babak baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya.